Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alal Islam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, pendengar setia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pendengar setia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, alangkah cepatnya usia kita di dunia ini. Jam demi jam dalam satu hari. Alangkah cepatnya hari demi hari dalam satu bulan. Alangkah cepatnya bulan demi bulan dalam satu tahun. Alangkah cepatnya tahun demi tahun dalam umur manusia. Dalam kehidupan manusia ada tonggak-tonggak umur yang sangat penting. Di antara umur 40 tahun. Sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran, surat Al-A'qaf, surat yang ke-46, ayat yang ke-15. Yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, sehingga apabila dia telah dewasa, umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim. Ma'asyiral muslimin, pendengar setia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan dalam sebuah hadis, bila seseorang
sudah mencapai usia 40 tahun, lalu kebaikannya tidak mengatasi kejelekannya, setan mencium di antara kedua matanya dan berkata, inilah manusia yang tidak beruntung. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa umurnya sudah melebihi 40 tahun, sedang kebaikannya tidak lebih banyak dari kejelekannya, hendaknya ia mempersiapkan keberangkatannya ke neraka. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua hadis tersebut di atas, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk apa? Untuk memeriksa amal perbuatannya setiap kali menyadari umurnya kian bertambah. Dengan demikian, umur merupakan aset sekaligus pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qaddama abdi hatta yus'alu. Seorang hamba pada hari kiamat nanti tidak bisa melangkah kakinya sebelum ditanya 4 perkara. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, an umrihi fima afnah. Dihabiskan untuk apa umur kita? Sedangkan umur, ada kisah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Suatu ketika ada seorang kakek yang ditanya oleh suatu penguasa dinasti Abbasiyah, berapa umur kakek sekarang? Tanya sang penguasa. 10 tahun tuan. Jawab sang kakek, yang benar saja kek, saya tidak main-main. Geram sang penguasa. Benar tuan, umur saya baru 10 tahun. Jawab sang kakek dengan serius. Kemudian ia melanjutkan perkataannya. Memang umur biologis saya memang sudah 80 tahun tuan. Tetapi umur produktif saya baru 10 tahun. Selama 70 tahun hidup saya penuh dengan dosa. Dan baru 10 tahun inilah saya menjalankan ibadah dan amal soleh. Karenanya hidup saya terasa lebih produktif. Untuk itu umur akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala fih. Tentang ilmunya, diamalkan untuk apa? Kita diberi ilmu oleh Allah. Untuk apa ilmu kita di dunia ini? Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqu. Tentang hartanya, kita dapat dari mana harta yang banyak ini dan untuk apa kita pergunakan di dunia ini. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Tentang badannya yang sehat digunakan untuk apa? 4 perkara ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa beruntung dengan umur panjang kita kalau kita selalu akan mengamalkan atau amal soleh di dunia ini. Dan kita bisa celaka dengan umur panjang kita karena
dengan umur panjang kita berbuat untuk kemaksiatan. Semuanya bergantung pada amal yang kita perbuat. Siapakah di antara kita yang justru tidak memanfaatkan sisa-sisa umur ini dalam kebaikan dan keimanan? Karena umur ditentukan oleh mutunya, bukan panjangnya umur. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan dua kalimat. Yang pertama, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, tapi baik amalnya. Wasarun nas man tola umruhu wa sa'at amaluh. Sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya, tapi juga jelek amalnya. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita masih diberi umur oleh Allah, mari kita untuk menjalankan kebaikan sehingga kita di hadapan Allah nanti menjadi orang-orang yang beruntung, termasuk orang yang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya kira hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.